Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jaga kesehatan, lagi musim penyakit. Sebelumnya aku minta maaf, aku nggak reading hampir seminggu ya, karena aku sakit, drop. Demam 3 hari, terus selesai demam tuh nyambung pileknya meler yang encer gitu. Kalau naik ke kepala tuh sakit minta ampun. Jadi malam ini kita akan reading yang ringan aja ya, buat pemanasan aku. Jadi ini juga udah banyak sih tanya tentang kabar dan keadaan dia yang sedang tidak berkomunikasi. Oke, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing, energi booster. Ini candlenya aku sengaja bikin tadi siang. Ini untuk memproteksi diri, lilin untuk kesehatan. Jadi isinya ada peppermint dan beberapa rempah-rempah yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi sekarang udaranya lagi nggak baik banget ya. Oke, sebelum ritual aku akan kasih tahu dulu ritualnya dengan ritme 3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Ini aku dapat oleh-oleh dari temen aku yang di Kediri, lagi di Bali. Dia kasih kristal selenit dengan simbol 7 chakra, karena dia tahu banget aku spesial 7 chakra. Oke, kita cek dulu energi ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru mampir di channel aku. Semoga di channel aku dapat pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang sudah lama udah bangkotan di channel aku, terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku ucapkan terima kasih banyak juga. I love you all, I love you sekebun. Jangan tanya kalian kangen aku aja kangen banget sama kalian semua. Oke, aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, jangan dipaksakan. Kalian harus bijak menelaah readingan-readingan, baik itu yang negatif ataupun yang positif ya. Gitu. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Aku udah buka readingan pribadi ya, kemarin aku juga close, nggak bisa juga private reading, sorry. Banyak yang mau daftar tapi aku tolakin karena gak kuat, benar-benar. Nggak bisa dilawan kepalanya. Oke, kita cek dulu energi seseorang yang ada di pikiran kalian, yang mungkin saja memang sudah tidak berkomunikasi, yang membuat kalian tuh penasaran banget gimana sih keadaan dia. Oke, kita sudah dapat energi kalian berdua. Konektor antara kamu dan dia di sini ada 5 of Swords. Terluka, kecewa, menangis. Kayak lagu siapa itu? Terluka. Ya, ada situasi yang masih membekas di relung hati salah satunya di sini.
entah siapa yang menyakiti siapa, tapi lukanya lumayan cukup dalam. Tapi sayangnya memang masih belum bisa dilupakan begitu saja. Ya, energi dia di sini kalau yang aku lihat ada Nine of Swords. Lagi sedang terpenjara dengan pemikirannya sendiri, terpenjara oleh hal-hal atau ekspektasi-ekspektasi yang mungkin saja tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Overthinking besar sekali dalam diri dia, lagi banyak mager-mageran kalau secara harfiah, ya, nggak terlalu banyak hal yang sedang mereka lakukan. Jadi kayak day by day ngelewatin hari-hari seperti itu. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles, ya, ada situasi kayak ingin melakukan satu perubahan, tapi dalam bentuk ini ya, apakah ada masalah finansial dengan mereka atau lagi ada masalah dengan kerjaan juga bisa. Kayak nggak semangat dengan masalah keberkahan atau keberlimpahan, atau kayak dia lagi ngalamin sesuatu kekurangan dalam kehidupan dia. Jadi kayak entah dia lagi butuh bantuan kah, atau memang dia lagi mencoba mengupayakan mencari sesuatu yang bisa menambah income dalam dirinya. Makanya overthinking di sini, ya. Ada Nine of Cups, banyak keinginan, banyak harapan, ya. Banyak target yang harus dia penuhi mungkin di penghujung tahun ini, tapi sepertinya agak kesulitan. Jadi gimana nih caranya bisa memenuhi apa yang harus dia penuhi, tanggung jawab dia mungkin, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tumpah ruah, atau apa ya, kayak ya minimal kulkas penuh, lemari penuh, dapur ngepul, hal sepelenya seperti itu, ya. Jadi kayak ya mungkin kalau dia banyak cicilan, ya udah menjelang akhir bulan biasanya akan membuat dia sedikit aduh pusing nih, gali lubang tutup lubang. Itu sih yang aku lihat, ya. Energi kalian di sini ada Three of Swords, terluka, ya. Masih kecewa dengan diri dia, bahkan di sini ada api nih hatinya. Kadang-kadang masih marah. Ada sedikit perasaan dualitas di dalam diri kalian tentang kebingungan. Sebenarnya kalian masih memikirkan dia, masih ingin bertanya tentang dia ini karena masih sayangkah, atau hanya karena penasarankah, atau sebenarnya itu berkecamuk karena emosi yang masih menggebu-gebu. Jadi kadang-kadang mungkin beberapa di antara kalian bilang, kok aku gak bisa lupain dia ya. Cari tahu dulu di dalam hati kalian paling dalam. Kalian gak bisa melupakan dia itu di sisi mananya, sisi buruknya atau sisi baiknya. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak bisa melupakan seseorang itu ternyata bukan karena sayang atau cintanya, tapi karena masih menyimpan kekesalan atau memendam kemarahan terhadap orang tersebut. Nah, di sini nih terjadi di dalam diri kalian dualitas di dalam pemikiran itu. Kalian masih terfokus sama dia, kadang-kadang masih ingat sama dia, tapi kadang-kadang bingung menjawab pertanyaan hati kalian sendiri. Nggak bisa lupanya itu gara-gara suka atau masih marah. Itu dia, ya. Oke, kemudian ada Knight of Cups. Ada keinginan untuk move on buat kalian rata-rata di sini. Ya, kalau yang baru-baru nanti on the way ngerasain. Kalau yang sudah lama mungkin di sini ada energi waktunya berlalu meninggalkan sesuatu. Kalau enggak nanti di sini terus sakit hati terus. Jadi ada energi positif dalam diri kalian dalam kekecewaan tersebut, ya. Kemudian di sini ada Ace of Cups. Ya nih, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah bertemu sama orang baru, tapi masih kadang-kadang masih kesel, masih ingat sama orang lama. Atau memang ada yang udah mau nembak orang baru, atau memang sekedar ingin memulai satu hubungan baru lagi, ya. Move on dari orang masa lalu, jalan ke depan. Ya, hidup harus berlanjut. Hidup harus tetap berlalu, ya. Aku mau lihat dulu satu konektor aja untuk kalian apa. Oke, di sini ada playfulness. Kalian berdealing sama seseorang yang mungkin saja, ya, agak player nih. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine, ya. Artinya mungkin kalian berdealing entah sama seseorang yang mungkin masih kekanak-kanakan, manja, atau seseorang ini memang dia itu, ya katakan selain playing around, ya player, masih suka mencari suasana romantis di luar sana, atau memang hubungannya sama kamu karena atas dasar gestur atau ketertarikan fisik, di mana kalian sama-sama bisa playfulness,
atau sama-sama bisa meluapkan gairah atau apapun yang berkaitan dengan sexual chemistry, ya. Di sini juga ada bottom of the deck-nya heart to heart conversation. Beberapa memang miskomunikasinya kuat sekali dalam hubungan kalian karena mungkin adanya ketidakjujuran, ya. Jadi di sini kalau memang hubungan ini masih mau berlanjut, ya heart to heart conversation, harus berbicara dari hati ke hati. Mungkin kamunya udah jujur sama dia tapi dia masih banyak menyembunyikan sesuatu, atau memang ada sesuatu yang nggak bisa untuk diceritakan, memang nggak bisa untuk beritahukan karena mungkin dia tahu atau hubungan ini batasannya seperti apa, ya. Oke, kita lihat ada situasi apa aja antara kalian berdua. Oke, di sini ada love, ada cinta yang dalam, ada unconditional love, ya. Ada perasaan yang sangat besar, tumbuh, berakar. Kemudian ada abundance, ada hubungan yang juga berkaitan dengan masalah keuangan atau material thing. Jadi mungkin bisa jadi kalau bukan kalian berada di circle yang sama, sama-sama kerja di tempat sama, yang bisa menghasilkan cuan dari wadah yang sama, bisa jadi juga di sini mungkin ada yang dimanfaatin, ya. Mungkin kamu banyak memberikan support system kepada dia atau bahkan sebaliknya. Ada kaitannya dengan masalah abundance di sini. Oke, kemudian ada intuition, ya. Hubungan ini atau apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia, ada sedikit gebrakan yang terjadi dari tajamnya intuisi dari salah satu pihak, bisa jadi kamu atau dia, ya. Di sini karena kalau untuk situasi di kartu ini masih antara kalian berdua, jadi kalian harus tahu itu ada di kalian atau ada di dianya, ya. Dan di sini ada sesuatu yang terbongkar karena berdasarkan intuisi atau feeling yang kuat dari, katakanlah kamu, ya, aku nyampeinnya ke kamu. Mungkin kamu ngerasa ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang beda, akhirnya mungkin mencari tahu, atau memang nggak cari tahu juga ada yang sudah kebongkar dengan sendirinya di sini. Akhirnya hubungan antara kamu sama dia membuat kamu tuh naik level di tingkat intuisi tadi, atau di tingkat tentang merasakan adanya red flag atau kode-kode dari semesta tentang hal-hal yang tidak baik dari diri dia terhadap diri kamu. Sayangnya ada pengabaian, ya. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu dari awal kode tersebut, ada yang sudah tahu, mungkin intuisinya meningkat, tapi kayak mengabaikan, nggak apa-apalah, yang penting aku masih sama dia, gitu. Ya, ada death di sini, ada yang sudah berakhir hubungannya, ya. Tapi di sini situasinya ngeblur, aku lihat, ya. Di sini ada batu nisan, jadi ada sesuatu yang sudah dikubur dalam-dalam kisahnya, atau mau tidak mau ya harus mengubur kisah tersebut, ya. Death ini juga menggambarkan tentang new beginning sebenarnya, tapi karena ini oracle-nya adalah sesuatu yang berakhir tapi belum ada gambaran perubahan ke depan, masih ngeblur soalnya. Jadi antara ada dan tiada nih kamu berdealing sama dia. Trust, keyakinan, ya. Ini tentang keyakinan dari kamu lah, ya, katakan. Mau seperti apapun jalannya, ya, mau seperti apapun ceritanya, mau seperti apapun situasinya, ada pelepasan yang ingin kamu lakukan dengan dalih kalau jodoh nggak kemana, ya, mau seperti apapun jauhnya, mau kemana pun dia pergi, ada kepercayaan diri bahwa suatu saat dia tetap akan balik lagi ke kamu, ya, karena kamu seperti punya satu keyakinan bahwa dia ini memang tidak bisa terlepas dari diri kamu, atau ada ketergantungan khusus yang kamu letakkan bahwa ya dia kalau nggak ada kamu dia nggak akan bisa, itu. Ini lagi-lagi tentang fate, keyakinan. Circle kalian belum putus, ya, di sini masih nyatu, cuman on off-nya jaraknya berjauhan banget. Jadi kayak on off-nya tuh bisa nanti sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, tiba-tiba terkoneksi lagi. Tapi ya nggak putus, nggak lepas. Seperti ada garis takdir yang masih gelibetan antara kamu sama dia. Oke, kita lihat dari tarotnya, ya.
Oke, ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Dan ada The Chariot, ada Cancer. Aku lihat di sini hubungannya ada pembatasan, ada jedah yang dilakukan oleh dia terhadap diri kamu, ya. Ada alasan-alasan yang gak make sense dan gak masuk akal menurut kamu yang dia lakukan secara sepihak atau secara tiba-tiba. Kamu bisa melihat dia tapi kayak kamu gak bisa menyampaikan sesuatu atau gak bisa berkata-kata lagi. Karena ada penolakan-penolakan yang menurut kamu sebenarnya sengaja dibuat-buat oleh diri dia terhadap diri kamu. Kamu berdealing sama seseorang yang masih dihadapkan dengan situasi pilihan. Artinya, ya, bukan hanya ada diri kamu aja. Berarti ini ada perselingkuhan atau ada situasi third party. Dimana mungkin di sini ada situasi kayak mungkin ada yang sudah tahu, ya, mungkin bertanya, pilih aku atau pilih dia. Atau katakanlah kalau memang third partinya sudah menikah, sudah berpasangan, artinya ini tentang minta pembagian waktu mungkin, atau minta perhatian yang kalau bisa jangan seperti makin lama makin berkurang. Jadi semakin berjalannya hubungan kalian, ada tuntutan-tuntutan yang mulai meningkat. Entah ini tuntutan masalah keuangan, bisa jadi entah tuntutan masalah waktu, perhatian dan lain-lainnya, ya. Tapi sayangnya di sini mungkin kamu memang berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan terlihat sangat dekat, tapi kayak nggak bisa disentuh, kayak nggak bisa digapai. Atau sebaliknya, kamu bisa menggapai dia, tapi ada yang nggak bisa kamu dapatkan. Jadi kamu nggak bisa mendapatkan secara total, sepenuhnya, jiwa, raga, atau apapun dirinya. Ada yang bisa mendapatkan perasaannya, tapi nggak bisa mendapatkan tubuhnya atau fisiknya. Ada juga yang mendapatkan fisiknya, tapi nggak bisa mendapatkan perasaannya. Hubungan ini lumayan membuat kamu tertekan sih yang aku lihat, ya. Banyak PHP yang terjadi dalam hubungan kalian. Mungkin ada janji, oke, kasih aku waktu nih, beberapa waktu aku beresin dengan yang di sana. Nanti kalau sudah beres kita lanjut nih, hubungan kita akan seperti apa ke depannya. Tapi nyatanya enggak, berjalannya atau kurun waktu sudah bersama, semakin kamu tanya dia malah justru kayak mengademkan atau membiarkan masalah itu dengan alasan-alasan ya tadi yang enggak masuk akal tadi. Itu ya. The Four of Pentacles di sini, ya, hubungannya stuck, nggak bergerak. Memang sih penuh dengan warna, penuh dengan gairah, penuh dengan canda tawa atau segala sesuatu yang terlihat kayak kamuflase, ya, kayak fata morgana. Terlihat di depan seolah-olah kalian tuh sama-sama mengenakan topeng. Bisa mengisi waktu bersama, bisa ketawa, canda sama, ya. Tapi kalian nggak punya waktu panjang, atau kalian nggak punya sesuatu yang kalian inginkan itu dalam bentuk kayak bisa bebas atau bisa leluasa. Even di sini mungkin ada beberapa yang iri sama teman-temannya, kepengen kayak teman-temannya bisa show up foto bareng di sosial media, atau bisa menampilkan lah hubungan kalian di depan umum, jalan gandengan. Tapi ini sepertinya memang ada yang harus ngumpet-ngumpet, harus ada yang diam-diam. Ini yang membuat kamu lama-lama sebenarnya gerah juga dengan situasi hubungan ini. Tapi sementara di satu sisi melepaskan, sayang, nggak dilepaskan, ya gitu, nyakitin. Gimana dong? Serba salah, ya. Ini ada The Chariot, ya, tuh dia. Lagi-lagi kalian berdealing tuh sama seseorang yang memang pinginnya berjalan sesuai kehendak dia sendiri. Ada kamu, ada yang satunya, atau ada yang lainnya. Di sini banyak yang seperti hidupnya seperti bagaikan burung di dalam sangkar emas mungkin, atau di dalam sangkar, ya. Jadi kayak kamu nggak bisa melarang dia
begini begitu. Jadi semua aturan-aturan dia yang buat, tapi dia nggak mau melepaskan kamu. Dia memegang kontrol atau kendali penuh dalam hubungan ini. Katakanlah dia memang orangnya controlling, atau katakanlah dia orangnya memang arogan juga, keras kepala. Itu yang kadang-kadang membuat kamu semakin lama semakin kesal. Ya, ada kekesalan yang semakin menumpuk dan akhirnya meledak di sini. Oke, kita lihat lagi ya. Mana tadi? Oke, di sini ada Five of Cup, kehilangan, kekecewaan, Cancer, Scorpio, Pisces. Habis-habisan ini hubungannya. Apa yang kalian habisin? Ada Ten of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Cup, nggak bisa lepas kan? Ya, banyak energi twin flame di sini. Ada karmic relationship juga, ikatan karma yang nggak tuntas, nggak putus. Kemudian ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungannya lumayan bagus, hubungannya lumayan menyamankan di sini, ya. Saling mengisi satu sama lain. Tapi ini nggak bisa dipungkirin, hubungan kalian itu penuh dengan beban. Jadi akhirnya gini, kalau yang aku lihat ya, sudah tahu ini beban, ngeluh sama teman, sama seseorang yang dekat sama kalian, tapi tetap dijalanin. Bahkan mungkin ada beberapa teman udah nasihatin kalian, udah jangan gini, jangan gitu, jangan lanjutin, bla 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 bla. Tapi nggak bisa. Kadang-kadang kamu juga berpikir, apa aku dipelet, apa aku diguna-gunain, ya. Ada hati kecil dalam diri kalian ingin lepas dari dia, tapi juga nggak bisa gitu, ya. Kamu sudah ngerasa kehilangan di sini, tapi kamu masih punya harapan, kayak kamu masih serba salah jadinya sama dia, ya. Ayo kuatin energi kalian, karena aku lihat di sini seperti kayak membuat satu batas waktu, membuat satu jeda waktu. Oke, Mami, aku tunggu dia sampai 31 Desember. Kalau dia nggak datang, udah deh aku close nih perasaan dan hati. Tapi sementara di satu sisi kayak kamu lagi membuat plan A, plan B, plan C mungkin. Apakah kalau nanti 31 Desember dia nggak datang juga, aku perpanjang lagi nih waktunya. Jangan-jangan dia ada acara keluarga, jangan-jangan ada acara ini, siapa tahu jadi nggak sempat. Mencoba mencari pengalihan pengalihan ke pengalihan lain, hanya untuk denial dengan tekad kalian. Itu yang terlihat aku. Kenapa sih bisa begitu? Ya bisa, ya, karena di sini ada ikatan yang belum kalian lepaskan, ya. Apalagi buat kalian-kalian yang susah untuk move on. Sebenarnya cara terbaik untuk melepaskan seseorang adalah ketika kalian mendapatkan penggantinya. Biasanya akan teralihkan pikiran tersebut. Tapi karena belum move on, akhirnya ketarik lagi ke dia lagi. Ada lagi yang memang benar-benar murni karena memang twin flame. Twin flame itu ya memang sudahlah, ya, mau diobrak-abrik kayak gimana pun ya ke situ lagi. Jadi mutar-mutar aja, ya. Ada Five of Pentacles di sini. Padahal sudah kayak sudah kehabisan harapan. Ini banyak yang sudah curhat mungkin, atau bahkan ada yang berobat, ada yang konsultasi, entah secara spiritual ataupun secara pengobatan medis, ya. Sesuatu yang dia tinggalkan sama kamu tuh nggak main-main, aku lihat di sini. Lumayan berat sekali apapun itu, ya. Bisa jadi mungkin dia pergi meninggalkan kamu karena membawa koin-koin, ya, atau membawa sesuatu yang berharga yang kamu milikin. Ada sangkut paut hutang piutang juga, ya. Atau ada hal-hal yang belum tuntas sama sekali. Hubungan ini sangat-sangat masih menggantung, ya, tanpa kejelasan. Bahkan ada yang sudah pakai tanda tangan hitam di atas putih, legalitas dan segala macam. Tetap aja itu tidak mempan, ya. Dasar kalau orang mau melakukan sesuatu nggak peduli yang namanya tuntutan ini atau itu, ya dia akan melakukan aja, ya. Gitu aku semua. Itu kisah kalian sekilas, aku nggak baca lebih dalam lagi. Energi kamu secara keseluruhan justice, kamu lagi meminta keadilan di sini, ya. Gimana kamu mau meminta keadilan kalau kamu nggak bisa mengadili diri kamu sendiri, ya? Harusnya kamu bisa bersikap adil terhadap diri kamu sendiri. Kamu sibuk mencari pengadilan dunia untuk dia yang sudah ngecewain kamu.
Tapi kamu lupa caranya mengadili diri kamu dengan cara berbahagia atau dengan cara memperhatikan diri kamu daripada memperhatikan dia yang selama ini sampai kamu lupa caranya untuk berbahagia. Itu ya, ada ketidakpuasan di dalam diri kamu terhadap hubungan ini sebenarnya ya. Itu dia. Energi menimbang-nimbang masih sangat kuat dirasakan. Oke, kita langsung ke topiknya ya. Keadaan dia dulu kita cek ya. Keadaan dia yang sedang tidak berkomunikasi sama kamu. Keadaan dan kabar dan perasaan apa aja lah yang kelihatan. Yang kelihatan. Oke, di sini ada hangman. Ya, keadaan dia aja hangman tuh, gondal-gandul. Kemudian ada Eight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Four of Cup. Lagi nggak baik-baik aja nih orang. Kemudian ada Five of Wands, tuh lihat konflik batin, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Strength, Leo ya. Yang aku lihat saat ini dia lagi terombang-ambing keadaannya atau kabarnya ya. Lagi terombang-ambing dengan sesuatu yang sedang dia tunggu, tapi sepertinya belum ada kejelasan. Jadi belum tentu belum tentu yang tidak jelas ini misalnya bukan sekedar urusan cinta ya. Mungkin dia lagi menunggu sesuatu kabar, ada sesuatu yang udah dia kerjain tapi belum mendapatkan hasil juga bisa. Atau apapun upaya-upaya yang sedang dia lakukan mungkin belum terlihat ada gambaran-gambaran jelas. Sehingga kadang-kadang ada dalam diri dia itu hopeless dengan kehidupan dia atau dengan apa yang dia jalanin. Ada yang udah ingin menyerah dalam artian apakah mungkin harus pindah. Entah ini pindah kerja, pindah rumah, pindah kosan, atau pindah kota sekalipun ya. Jadi kayak ada sesuatu yang gak jelas di situasi dia saat ini dan dia tahu banget aku harus bergerak maju. Aku harus meninggalkan sesuatu yang gak jelas itu. Karena kalau nggak gempor nanti kalau dia nggak meninggalkan situasi yang tidak baik-baik saja dalam diri dia tadi. Apapun situasi itu. Ada beberapa di antara mereka kehilangan di sini ya. Entah ini kehilangan harapan atau kehilangan harta benda atau kehilangan kepercayaan atau apapun yang bisa dikatakan ya hilang lah dari diri dia. Ada energi stalking kalian kuat banget di sini, ngintip-ngintip. Kemudian di sini ada Five of Wands ya, tuh dia terbelit dengan pikirannya sendiri, overthinking, konflik batin terjadi di dalam diri dia. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak hasrat, akhirnya nggak tahu mana satu yang mau dia realisasikan. Akhirnya bikin kusut sendiri nih yang aku lihat. Lagi banyak konflik, bisa jadi konflik batin terhadap diri sendiri atau memang lagi berkonflik dengan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang di lingkungannya. Gak heran kalau sampai ada energi pingin pergi atau pingin bertransformasi ya. Ada strength, lagi mengumpulkan kepercayaan diri, kekuatan diri, power. Gimana sih caranya supaya aku tetap dihargai, supaya aku bisa mendapatkan pride aku lagi, harga diri aku lagi. Sepertinya ada harga diri yang diinjak-injak, terlepas hubungannya dari kamu. Itu keadaan dia ya, dan kabarnya. Kita lihat perasaan dia saat ini ke kamu seperti apa. Wah, aku udah keringet dingin lagi nih, Ai. Ai aku. Aku juga dapat teguran di akhir tahun ini ya, tentang masalah video aku yang dicuri itu. Sampai hari ini itu sudah 4 video aku diposting dia semua ngakunya punya dia ya. Berapa kali aku tegur dia tidak melakukan take down juga, ya sudah aku pikir biarin aja, biar itu jadi ladang rezeki dia, nggak ada salahnya. Toh
kita semua tahu sebab akibat yang terjadi dari hidup ini seperti apa. Jadi aku udah nggak mau buang energi lagi untuk ngurusin orang itu di TikTok. Ya karena beda kelas juga antara TikTok sama YouTube. Ya biarkanlah. Jadi kita jangan kasih panggung lagi, biarin aja kalau lewat scroll aja, jangan diperpanjang, nggak usah dikomen-komen lagi. Dan aku makasih banget, memang banyak sih komen yang sudah menyudutkan orang itu, tapi ya sudah, kalau orang nggak ada niat baik ya tetap aja nggak ada niat baik, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Aku di sini ada Two of Swords. Perasaan dia ke kamu saat ini lagi dihadapkan di situasi dilema, ya. Kadang-kadang sepertinya ada ingin menghubungin kamu, tapi kayak ada keinginan menahan diri dulu. Ada energi kayak serba salah nih. Itu dia, ya. Kemudian di sini ada Two of Wands tuh, lagi-lagi Two of Wands. Dalam stalkingannya dia, dalam situasi mengamati kamu atau memikirkan diri kamu, lagi-lagi dia seperti lagi membutuhkan waktu untuk bisa memutuskan sikap atau tindakan apa yang akan dia lakukan terhadap diri kamu. Entah ingin ketemu, entah ingin komunikasi, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini yang ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Oke, kemudian di sini ada Ace of Discs 2. Perasaannya pingin minta maaf ke kalian ya, aku. Minta maaf bisa jadi, mengakui penyesalan bisa jadi, minta bantuan juga bisa jadi. Pokoknya tangannya lagi di bawah, nadah banget ke kalian. Dan di sini ada Eight of Wands, ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, tadi ada Virgo, Taurus, Capricorn. Di sini ada keinginan untuk berkomunikasi. Pikirannya sudah mulai ke kalian, ya. Ada keinginan untuk mengawali atau memulai satu komunikasi lagi. Nggak heran dari sini. Kalau tadi tentang pemikiran masih mempertimbangkan, aku rasa mungkin beberapa di antara kalian dalam waktu dekat ini akan dihubungin sama dia atau akan terkoneksi kembali terhadap diri dia, ya. Ada Queen of Cups, masih memiliki perasaan, ya. Perasaan ini timbul, perasaan ini muncul, ya, karena adanya benturan-benturan hidup yang dia rasakan ketika setelah berpisah atau setelah meninggalkan kalian atau setelah berjedah dengan kalian. Itu dia. Ya, jadi gak heran kalau di sini ada situasi mempertimbangkan, mungkin masih ada perasaan malu, segan, atau apapun lah yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Yang tadinya mungkin dia ambisius banget bahwa melepaskan kamu itu bukan hal yang susah. Melepaskan kamu itu bisa aja dapat penggantinya dengan mudah, atau dia bisa melanjutkan hidupnya dengan easy aja, ya. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Perasaannya bagus di sini kalau aku lihat di 3 kartu ini. Ada keinginan untuk menyampaikan penyesalan, ingin berkomunikasi, bahkan masih memiliki ketertarikan terhadap diri kamu, bahkan masih menyimpan perasaan yang dalam di sini. Ada penyesalan yang dalam juga. Tapi memang situasinya masih di Two of Swords sama Two of Wands. Banyak stalkingin kalian tapi nggak bisa melakukan apa-apa hanya selain melihat, mengamati. Bahkan mungkin di dalam hatinya berpikir ya sudahlah, kalau kalian memang hidupnya sudah baik-baik aja, udah bisa move on. Ada energi pasrah dalam diri dia terhadap situasi tersebut, ya. Oke, bottom of the deck, energi dia King of Cup. Tuh dia, masih memiliki perasaan tapi masih menimbang-nimbang juga. Nih King of Cup-nya megang 2 cup, ya. Biasanya kan 1 cup doang tuh, ya, ini 2. Masih memiliki perasaan, ketertarikan, sayang, tapi menimbang-nimbang. Kayaknya dosanya besar sama kalian, jadi takut dia. Gitu, aku. Kita cek zodiak ya. Suaraku gimana kedengarannya di kalian? Sengawa. Kita cek zodiak. Aduh. Scorpio, Cancer, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck-nya ada Virgo. Ada N, ada P, ada O, ada V, ada Y, ada T, ada B, ada U, X,
A, R, C. Bottom of the deck-nya ada Q. Kita lihat angka yang terkoneksi ya, 26, 18, 27, 8, 6, 20, 15, 16, 10, 12. Bottom of the deck-nya 29. Kita baca pesan apa buat kalian malam ini. Tinggal dikit lagi nih, tinggal 3. Tinggal buat 2 hari. Jadi aku ambil aja langsung, gak usah di shuffle ya. Oh ya, nih Sri Kandi nih, temen aku yang datang ke Bali. Dia yang bawa oleh-oleh. Nah, ini kartunya dia. Oke, kita baca yang satu, tentang belahan jiwa. Belahan jiwamu sudah bersamamu dan menyatu denganmu sekarang. Percayalah pada semesta dan mintalah agar kalian bisa segera dipertemukan secara fisik. Pas banget. Kamu boleh jatuh, kamu boleh kecewa, tapi kamu tidak boleh menyerah. Alihkan semua rasa sakit itu untuk menjadikanmu seseorang yang lebih tangguh dari sebelumnya. Last one di sini ada, menerima adalah kunci kedamaian hati. Terkadang kita harus menerima keadaan dan kondisi kita apa adanya. Tidak ada gunanya mencoba mengubah apa yang berada di luar kendali kita. Itu dia. Aku semua. Readingan kita malam ini aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.